Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihatan Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna bid-din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yaqin. Bismillahir arwahil ulama ila amilin wa masyayina fid-din. Wa waliday hadirin fi Masjid Nurul Hidayah wa ila jami' man awqafa amwalahum fi bina'ihi wa ila al-muallif hadzal kitab syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyarul muslimin, jamaah taklim Masjid Nurul Hidayah yang dimuliakan Allah. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan hadiratnya yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu salat maghrib berjamaah, dan sebagaimana biasa setiap ahad malam kita lanjutkan dengan kajian Islam. Dan malam ini kita akan melanjutkan kajian kita pada bidang fikih Islam. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya dalam berbagai aspek kehidupan. Para jamaah sekalian, pada malam hari ini kita akan mengkaji topik tentang memerangi pemberontak dalam sebuah negara. Kalau istilah sekarang ya, separatis, di mana di dalam suatu negara tentu terdiri dari beberapa provinsi atau distrik atau kawasan, di mana apabila salah satu di antara distrik atau daerah atau kawasan itu membangkang terhadap pemerintahan pusat, itu yang dalam istilah fikih namanya ahlul baghi. Jadi para orang atau kelompok yang membangkang terhadap penguasa di dalam sebuah negara. Kalau istilah sekarang kaum separatis, seperti dulu GAM di Aceh misalnya, sekarang ada di Papua itu apa namanya itu? Iya, OKB apa-apa. Nah itu dalam istilah fikih namanya ahlul baghi. Jadi suatu kelompok masyarakat yang tidak taat kepada pemerintahan pusat. Kenapa? Karena apabila suatu negara terpecah, ada kelompok yang tidak patuh taat kepada pemerintahan pusat, maka akan kacau. Nah, oleh karena itu maka ada sanksi hukum bagi kelompok dalam sebuah negara yang membangkang kepada pemerintahan yang sah. Sama seperti halnya dalam undang-undang dan undang-undang dasar maupun undang-undang negara kita yang kita sebut dengan NKRI, jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terdiri dari 34 provinsi misalnya. Apabila salah satu di antara provinsi itu tidak patuh, tidak taat, membangkang
kepada pemerintahan pusat, nah itu harus diatasi. Nah, makanya pemerintah di Aceh dulu ya berusaha untuk bisa mengatasi dengan kekerasan, ternyata tidak berhasil kan. Akhirnya bisa dengan jalan damai, dengan sistem saling menguntungkan. Nah, begitu juga di Papua saat ini kan, yang dengan ada kelompok-kelompok pemberontak itu sehingga masyarakat hidup bekerja tidak tenang. Ya, pemerintah harus mengatasi itu. Nah, ini kita akan bahas bagaimana pandangan Islam tentang kelompok separatis itu. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi faslun wa yuqatalu ahlul bagyi bisalasi syara'ita ayyakunu fi mana'atin wa ayyakhruju an qabdatil imam wa ayyakuna lahum ta'wilun sa'ibun. Ini ringkasannya, matananya. Kata pengarang, wa yuqatalu ahlul bagyi bisalasi syara'it. Jadi kaum pemberontak itu, kaum separatis itu harus diperangi, harus diatasi. Nah, tentu ada syarat-syaratnya. Bisalasi syara'it. Jadi ada 3 syarat di mana pemerintah bisa atau harus memerangi kelompok separatis atau pembangkang dalam sebuah negara. Nah, apa 3 syarat itu? Yang pertama, ayyakunu fi mana'atin. Jadi kalau kelompok separatis itu yang membangkang itu, dia punya power, punya kekuatan, punya angkatan atau pasukan bersenjata gitu. Nah, seperti yang ada di Papua sekarang, banyak masyarakat sipil maupun TNI yang secara tiba-tiba diserang gitu. Nah, sehingga banyak berguguran. Nah, itu sebenarnya dalam Islam itu sudah masuk kategori ahlul bagyi. Jadi kaum separatis yang harus diperangi gitu. Nggak boleh negara lalai terhadap pemberontak gitu kan. Karena kalau itu maka tidak mungkin aturan-aturan undang-undang itu bisa dijalankan. Sehingga masyarakat tidak ada ketenangan dalam hidup, dalam usaha, dalam bekerja. Tidak ada ketenangan sehingga tidak mungkin sebuah negara akan bisa maju kalau ada kaum separatis itu. Karena ya mereka selalu mengganggu keamanan gitu. Keamanan. Nah, itu syarat pertama. Ya, kalau sudah memiliki pasukan, kekuatan, angkatan yang bersenjata itu, ya itu udah masuk kategori. Itu yang pertama. Jadi punya kekuatan. Yang kedua, an yakhruju an qabdatil imam. Tentu imam yang dimasuk dalam konteks kenegaraan ya pemimpin. Kalau dalam sebuah negara republik seperti kita ya presiden. Kalau dalam sebuah negara kerajaan ya rajanya itu. Jadi penguasa tertinggi dalam sebuah negara. Nah, jadi syarat yang kedua, satu kelompok dikatakan separatis atau ahlul bagyi dalam istilah fikih, yaitu apabila mereka keluar dari kepatuhan terhadap pemimpinnya, pemimpin tertinggi. Nah, jadi kalau sebuah kelompok itu keluar dari kekuasaan pemimpin tertinggi, artinya dia tidak mau membayar pajak, dia tidak mau mengikuti undang-undang yang berlaku di negara di mana mereka berada, berarti dia sudah lepas dari kekuasaan pemimpin. Nah, ini masuk kategori separatis atau pemberontak atau dalam istilah fikih disebut dengan ahlul bagyi. Itu yang kedua. Yang ketiga,
wa ayyakuna lahum ta'wilun sa'igun. Mereka memiliki takwil. Takwil itu reasoning atau alasan kenapa mereka keluar dari ketaatan terhadap pemimpin. Dengan tuduhan-tuduhan, misalnya pemimpinnya tidak adil, pemimpinnya tidak bijak, pemimpin tidak sehingga kemudian bukan mereka usahakan untuk bisa dibawa ke jalur-jalur yang sah, tapi mereka membangkang terhadap pemerintah pusat dengan alasan-alasan tersebut. Nah itu dengan adanya 3 syarat itu, maka kelompok tersebut sudah masuk kategori pemberontak atau separatis, sehingga dia layak untuk diperangi. Nah itu secara ringkas tentang apa yang dimaksud dengan ahlul baghi atau kaum separatis. Rinciannya adalah sebagai berikut. Al-baghyu az-zulmu wal baghi fi istilahil ulama wal mukhalifu lil imamil adli al-khariji an ta'atihi bimtinaihi an ada'i ma wujiba alaihi au ghairuhu bisyurutil adiyah. Jadi lebih detail lagi akan dijelaskan dalam syarah ini mengenai masalah ahlul baghi. Pertama dari segi bahasa atau etimologi, bahwa al-baghyu itu adalah az-zulm. Jadi al-baghi itu identik maknanya dengan kezaliman, keaniayaan, ketidakadilan. Nah, orangnya namanya al-baghi atau kelompoknya namanya al-baghi. Nah, sehingga para ulama mendefinisikan bahwa al-baghi ini atau kaum separatis ini itu adalah didefinisikan oleh para ulama al-mukhalifu lil imamil adli. Jadi dia tidak patuh, tidak taat, menyelisihi imam yang sah, yang bersifat adil. Nah, maka orang yang keluar berselisih, tidak patuh kepada imam yang sah, maksud dalam imam ini adalah pemimpin yang sah, yang adil, maka orangnya disebut ahlul baghi. Al-kharij an ta'atihi. Jadi dia tidak mau taat, tunduk kepada pemimpinnya itu, imamnya itu. Kalau di republik ya presidennya atau kerajaan, rajanya. Ya tidak taat dalam hal apa? Bimtinaihi an ada'i ma wujiba alaihi au ghairuhu bisyurutil adil. Jadi ketidakpatuhan itu dalam bentuk menolak untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara. Nah, apa? Ya tadi tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku. Kalau dalam negara kita NKRI ada yang disebut dengan Undang-Undang Dasar, kemudian ada undang-undang dalam berbagai hal. Nah, ada undang-undang perpajakan segala macam. Nah, kalau satu kelompok kemudian tidak mau taat terhadap pemerintah pusat, kepada pemimpin tertinggi, sehingga dia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, membangkang, maka itu masuk kategori ahlul baghi atau kaum separatis. Nah, kemudian dikemukakan lagi 3 syarat tadi lebih tegas lagi. Jadi qalal ulama wa yajibu qitalul bughat. Jadi baghi itu kalau bentuk mufradnya tunggal, kalau banyak namanya al-bughat. Para ulama mengatakan wajib hukumnya memerangi, memberantas tadi kaum pemberontak itu. Kaum pemberontak. Wala yukaffiruna bil baghi.
Tapi ini beda dengan musuh yang datang dari luar. Para agresor yang datang dari negara lain. Karena dia masih warga negara, tapi tidak patuh, tidak taat pada pemerintahan, pada pemimpinnya. Maka meskipun mereka wajib diperangi, tetapi wala yukaffaruna bil bagi. Tapi mereka tidak dianggap sebagai orang-orang kafir gitu. Kalau dia dalam negara Islam, dia tidak diponis sebagai orang-orang kafir, tapi orang-orang yang tadi yang membangkang, yang tidak patuh kepada imam kalau dulu. Kalau imam, kalau pada masa Rasul, masa sahabat, tabi'in, ya dia otomatis seorang imam negara dan juga imam dalam agama. Ya kalau saat ini kita beda kan. Ada yang disebut imam itu pemimpin negara, ada imam yang dalam bidang agama. Nah, jadi mereka wajib diperangi, tetapi tidak dikafirkan, tidak dianggap kafir. Nah, oleh karena itu, wa idza raja'u ila ta'ati turika qitaluhum wa qubilat taubatuhum. Nah, jadi mereka tidak dicap sebagai orang-orang kafir, tetapi dicap sebagai pemberontak, sebagai separatis. Oleh karena itu kalau mereka raja'u ila ta'ah, kembali kepada taat, artinya sadar. Setelah diperangi, setelah dihimbau segala macam, kemudian dia raja'u, sadar, akhirnya kembali pada taat kepada pemerintahan yang sah. Maka kalau sudah mereka taat kembali, maka turika qitaluhum, nggak boleh diperangi lagi. Seperti GAM ya, setelah mereka sepakat mengadakan perundingan pemerintah pusat, ya maka setelah itu ya nggak boleh diperangi lagi gitu. Karena dia sudah sadar dan kembali kepada persatuan yang kita sebut dengan NKRI kalau di Indonesia itu. Nah, sehingga kalau sudah begitu, ya udah nggak boleh diperangi lagi dan ya diberikan amnesti, pemaafan yang disebut dengan qubilat taubatuhum. Jadi diterima taubat mereka. Nah, artinya tidak ada mereka yang karena sudah menerima perdamaian, maka mereka yang dulu dianggap separatis sebelum ditandatangani perdamaian, maka setelah disepakati, maka yang dulunya dianggap musuh, karena mereka sudah kembali kepada NKRI bertobat, ya mereka diterima taubatnya. Artinya tidak di penjara, tidak ditangkap segala macam gitu kan. Diberi amnesti gitu. Nah itu bedanya dengan kalau ada agresor penyerang dari luar. Nah itu yang pertama. Jadi kata para ulama, pemerintah, pemimpin tertinggi wajib. Tentu wajib itu bukan berarti dia harus yang turun. Dia harus membuat satu kebijakan, keputusan untuk memerangi para kaum separatis itu. Jadi tidak boleh dibiarkan seperti yang terjadi di Papua sana gitu. Kemudian wala yukaffaruna bil, jadi mereka itu jangan dianggap orang kafir gitu. Makanya diberi nasihat. Kemudian kalau nggak mau juga memberi nasihat, ya tadi harus perangi sampai dia sadar, sampai dia kembali untuk tunduk taat kepada pemimpin tertinggi. Kalau sudah mereka patuh, taat dan sadar, maka dihentikan peperangan itu dan diberikan amnesti, dimaafkan. Jadi terima taubat mereka. Qala Nawawi, Imam Nawawi salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, begitu juga ajma'atis sahabatu radhiyallahu anhum, para sahabat juga sepakat ala qitalil bughat. Jadi kaum pemberontak itu, kaum separatis itu ya harus diperangi. Nggak boleh dibiarkan karena dia akan merongrong kekuasaan pemimpin atau pemerintah yang sah.
Fa idza kharaja 'alal imam ta'ifatun wa ramat azluhu wa amtana'u min ada'il huquq fayunzaru fihim. Jadi kata Imam Nawawi dan juga para sahabat-sahabat Rasul sepakat harus diperangi kaum separatis itu dengan ungkapan apabila mereka keluar taat. Jadi apabila sekelompok masyarakat keluar dari kepatuhan kepada imam, artinya membangkang dan menolak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, maka dilihat kasusnya. Nah, ini yang kita sebut dengan syaratnya. In wujidat fihim syurutul bughad ujriya hukmuhum alaihim. Maka kalau 3 syarat tadi ada pada kelompok yang tidak patuh dan taat itu pada pemimpin tertinggi atau negara, pemerintah, maka dilihat apabila kelompok ini memenuhi persyaratan bugot yang 3 tadi, ya maka dilaksanakan konsekuensi dari pelanggaran itu tadi, diperangi. Wa illa fala. Jadi kalau tidak memenuhi persyaratan yang 3 tadi, yaitu mempunyai kekuatan bersenjata, kemudian tidak keluar keluar dari kepatuhan dan punya alasan misalnya menuduh pemimpinnya berlaku zalim. Nah, kalau 3 syarat itu ada, maka sepakat ulama diperangi. Kalau tidak ada, ya nggak boleh diperangi. Nggak boleh diperangi. Misalnya 1-2 orang memberontak, maksudnya tidak patuh, tidak taat pada pemerintahan, itu nggak boleh diperangi kalau bersifatnya individu, karena ini tidak berbahaya seperti halnya kalau itu sebuah kelompok, apalagi kelompok bersenjata tadi. Walil bughati sifatun yatamayyazuna biha an ghairihim minal kharijina 'alal imam. Jadi kaum pemberontak atau separatis itu memiliki sifat-sifat yang membedakan mereka dari orang-orang yang keluar dari kepatuhan kepada imam. Maksudnya bukan hanya berbeda pendapat dengan pemimpin atau mengkritisi kebijakan pemimpin, tapi secara individual, bukan kelompok, dan tidak memiliki kekuatan bersenjata misalnya. Nah, maka kaum separatis yang dimaksud ini beda dengan sekedar orang yang beda pendapat dengan para pemimpin. Nah, karena tadi syaratnya ini diulang kembali lebih jelas lagi, bahwa syaratnya satu kelompok dianggap ahlul bughat atau kaum pemberontak atau separatis itu, pertama ayyakunu fi man'atin. Jadi dia punya kekuatan, punya alutsista, artinya senjata. Ya ayyakunu lahum syaukatun wa adadun, di mana mereka memiliki power, kekuatan, juga jumlah yang banyak gitu. Bukan individu-individu, tapi mereka mempunyai kekuatan dan juga jumlah orang yang cukup banyak. Bihaitsu yahtajul imam fi raddihim ila ta'ati ila kulfatin bi badli malin. Sehingga pemimpin sebuah negara untuk memerangi mereka supaya kembali kepada patuh terhadap pemerintah, itu membutuhkan tenaga, membutuhkan harta, membutuhkan mobilisasi pasukan, kemudian juga memerlukan peperangan. Nah, itu masuk kategori yang ahlul bagi. Jadi kalau ada sebuah kelompok punya kekuatan, jumlah personilnya banyak, kemudian untuk mengembalikan mereka supaya patuh dan taat itu butuh biaya, butuh tenaga, butuh pasukan. Nah, itu yang harus
diperangi oleh pemerintah. Tapi wa in kanu afrodan wa yashalu dabtuhum falaisu bibughat. Tapi kalau sifatnya individual, bukan kelompok, maka itu tidak masuk kategori separatis atau pemberontak. Karena dia kekuatannya tidak besar, bersifat individual. Yang kalau bersifat individual itu ya mudah ditaklukkan, ditangkap, ditembak, di penjara misalnya beres. Tapi kalau dia bersifat kelompok, ya ada yang tertangkap, ada lagi, ada yang tertembak, muncul lagi, karena dia sebuah organisasi gitu kan. Sehingga ada pelanjutnya kalau orang-orang tertentu misalnya tertangkap. Nah itu kalau kelompok. Tapi kalau individu tadi ya udah beres, karena yang pemberontak atau yang pembangkang itu ya beres itu. Maka itu ya tidak mesti diperangi seperti halnya kalau dalam bentuk kelompok. Nah jadi yang individual itu tidak falaisu bibughatin. Jadi tidak masuk kategori pemberontak atau separatis. Wala yustaratu infiraduhum bimaudiin min qaryatin aw sahra'in ala raji indal muhaqqiqin. Qala Rafi wa rubbama yu'tabaru khurujuhum an qabdatil imam wa hadha huwa syartus tsani inda syekh. Dan tidak disyaratkan yang bersifat individual itu dalam satu lokasi, baik itu perkampungan maupun padang pasir, menurut kaul yang rajih di kalangan para muhaqqiqin yang meneliti tentang hal ini. Sehingga Imam Rafi misalnya mengatakan, wa rubbama yu'tabar khurujuhum an qabdatil imam wa hadha huwa syartus tsani inda syekh. Jadi kalau individu itu tersebar di berbagai macam daerah misalnya, tapi kemudian mereka ada kontak satu sama lain dan membangkang terhadap pemerintahan yang sah, ya maka itu masuk kategori al-bughat tadi yang perlu diperangi. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga tadi, ayyakuna lahum ta'wilun ya'taqiduna bisababihi jawazul khuruj 'alal imam aw man'il haqqil mutawajjah 'alaihim. Begitu juga syarat yang ketiga, satu kelompok dianggap pemberontak itu atau ahlul baghi itu kalau mereka memiliki takwil. Takwil itu ya reasoning, alasan yang meyakini bahwa mereka menganggap keluar dari ketaatan terhadap pemerintah itu menurut mereka sah gitu, benar menurut mereka gitu. Nah, sehingga kemudian mereka tidak patuh, tidak taat terhadap pemerintahan yang sah. Nah, falau kharaja qaumun an ta'atin wa mana'ul haqqa bila ta'wil sawan kana haddan aw qisasan aw malan lillahi ta'ala aw lil adamin inadan lam yu'taqalu lam yata'allaqu bi ta'wil falaysa lahum hukmul bughat wa kadzalika al murtaddun. Nah, apabila mereka keluar dari kepatuhan terhadap pemimpin yang sah, tapi mereka tidak punya alasan, tidak punya reasoning, baik misalnya keluar dari kewajiban melaksanakan had kalau Islam terapkan, atau kisos misalnya, atau tidak mau membayar zakat, tapi tidak mengatakan misalnya zakat itu nggak wajib. Cuma dia malas saja atau belum taat aja gitu. Beda kalau dia menolak zakat itu dengan alasan karena pada masa Rasulullah SAW itu zakat itu diberikan
kepada Rasulullah yang mendistribusikan. Kemudian mereka menolak untuk mengeluarkan zakat karena Rasulullah nggak ada. Sehingga menurut mereka alasan mereka tidak mengeluarkan zakat itu karena tadi menafsirkan pemahaman mereka terhadap kewajiban zakat itu diberikan kepada Rasulullah, sehingga ketika Rasulullah nggak ada berarti udah nggak wajib lagi. Nah, ini penafsiran yang membuat mereka keluar dari ajaran Islam. Ya, kalau keyakinannya semacam itu, nah itu harus diperangi. Maka itulah yang terjadi pada masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, pada awal-awal pemerintahan beliau, di mana ada sekelompok orang yang menolak memberikan zakat dengan alasan tadi, karena zakat itu berikan pada Rasulullah nggak ada, ya udah nggak wajib itu. Nah, ini analisis atau penafsiran yang keliru, dan mereka menolak untuk memberikan zakat itu dengan alasan itu. Maka mereka disebut dengan kaum pemberontak, sehingga akhirnya diperangi oleh Abu Bakar Siddiq sampai mereka kembali. Setelah mereka kembali kepada keyakinan bahwa zakat itu wajib meskipun Rasulullah nggak ada, ya udah mereka diberikan amnesti atau diberikan maaf. Jadi mereka tidak masuk kategori ahlul bughat. Wa ta'wil in kana butlanuhu maqtu'an bihi fawajhan afqahuhuma li itlaqil aksarin annahu la yu'tabar ka ta'wil murtadin wa shibhihim wa in kana butlanuhu maznunan fa huwa mu'tabar wa li hadza qala syekh ta'wilun sa'igun wa min al ashab man yu'abbiru an zalika bi ta'wilin muhtamalin. Nah, jadi takwil atau penafsiran itu yang yang membuat dia menolak kepatuhan, ketaatan kepada imam. Tapi kalau mereka menolak untuk patuh dan taat hanya karena ketidaksenangannya terhadap aturan itu, tapi tidak menafsirkan, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka itu tidak masuk kategori ahlul bughat. Qalu amarona bidafi zakat ila man salatuhu sakanul lahum. Nah, seperti yang terjadi kasus pada masa kekhilafaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu mereka menafsirkan firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 103. Surat At-Taubah ayat 103, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum." Jadi firman Allah dalam ayat ini terkait dengan kewajiban zakat, khuz min amwalihim shadaqatan. Jadi ambillah, kumpulkanlah dari harta-harta mereka, maksudnya orang-orang kaya yang telah memenuhi nisab dan haul dan persyaratan lain, apa? Shadaqatan. Shadaqah di sini maksudnya shadaqah yang wajib, yaitu zakat. Makanya karena fiilnya fi'il amar, khuz dari akhadha ya'khudhu khuz, berarti pemerintah dalam konteks negara Islam itu wajib mengoleksi atau mengumpulkan zakat itu dari harta orang-orang kaya. Sebagai apa? Ya, sedekah, sebagai zakat, sedekah yang wajib. Apa fungsinya zakat itu diwajibkan pada orang kaya? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Bahwa zakat itu dapat membersihkan harta mereka, orang-orang kaya, dari hal-hal yang syubhat. Karena ketika kita berusaha, bekerja, berikhtiar, berdagang, berbisnis misalnya, kan ada hal-hal yang syubhat, hal-hal yang remeng-remeng, hal-hal yang tidak begitu jelas. Ini
hak kita apa bukan? Ini halal apa haram? Nah, itu disebut syubhat. Nah, hal-hal yang syubhat yang kita peroleh, yang kita konsumsi dari pendapatan kita itu yang antara lain bisa dibersihkan dengan zakat. Tapi kalau yang jelas-jelas haram, mencuri, merampok, korupsi, itu nggak bisa dibersihkan dengan zakat. Ya dia harus dikembalikan kepada pemilik harta itu. Kalau itu milik negara, ya dikembalikan kepada negara. Jadi nggak cukup orang yang merampok harta orang, yang merampok harta negara, harta rakyat misalnya, dengan dia mengeluarkan zakat misalnya menjadi bersih. Nah, itu yang dalam undang-undang sekarang ada yang disebut dengan pencucian uang. Artinya uang yang hasil korupsi kemudian dibelikan kemudian dijual lagi, sehingga tidak langsung hasil korupsi itu digunakan untuk dia, tapi diputar dulu ke sana kemari, apakah diberikan kepada suatu lembaga atau segala berbuat membantu segala macam, tapi kemudian untuk menghilangkan jejak dari mana sumber harta. Nah, itu yang disebut dengan dalam undang-undang kita pencucian uang. Untuk memutar uang itu sehingga tidak nampak bahwa uang yang dikorupsi itu langsung dimanfaatkan oleh dia. Nah, itu juga ada hukumannya, ada sanksinya. Nah, maka yang dimaksud dengan orang mengeluarkan zakat itu bisa membersihkan harta mereka dari hal yang syubhat, bukan yang haram. Kalau yang haram ya wajib dikeluarkan. Nah, tidak bisa dengan dizakati gitu kan. Karena dalam hadis Rasulullah disebutkan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Jadi Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Jadi Allah tidak akan menerima orang yang berjariah, berinfak, tapi hartanya boleh korupsi gitu. Uangnya hasil menipu misalnya. Nggak bisa dibersihkan dengan cara berinfak dan sedekah. Dan itu harus dikembalikan kepada orang yang berhak. Nah, dalam ayat ini disebutkan manfaat dari zakat itu pertama untuk membersihkan harta dari hal-hal yang syubhat. Yang kedua untuk membersihkan diri manusia dari sifat tamak, serakah, pedit. Nah, itu bisa dibersihkan sifat-sifat buruk itu pada diri manusia dengan cara berzakat. Nah, itulah fungsi zakat. Jadi tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Jadi dapat membersihkan harta itu dari hal-hal yang syubhat, yang samar-samar sehingga menjadi bersih, kemudian membersihkan jiwa manusia dari sifat bakhil, dari sifat serakah, dari sifat tamak. Nah, lanjutannya wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Jadi setelah orang memberikan zakat, bahkan tadi diambil gitu, bukan secara sukarela, tapi dalam sebuah negara Islam, kalau memang dalam data orang itu sudah memenuhi persyaratan, ya harus dijemput bola, maksudnya tidak menunggu gitu, karena kesadaran itu ada perlu pemaksaan. Nah, maka kemudian wasalli alaihim, kalau dia orang-orang kaya itu sudah mengeluarkan sedekahnya, zakatnya, maka wasalli alaihim. Sholli di sini maksudnya bukan disolati, sholli ini maksudnya doakan mereka. Nah, maka ketika orang mengeluarkan zakat kan dianjurkan dibaca doa. Allahumma barik lahu fima akhraja. Nah, jadi ya Allah berkahilah, terimalah apa yang dia keluarkan dan berikanlah manfaat apa yang dia sisakan dan jadikanlah hartanya suci. Nah, itu wasalli alaihim. Inna salataka sakanul lahum. Karena doa engkau, nah menurut kaum pemberontak tadi, doa engkau itu maksudnya doa Nabi Muhammad. Nah, maka ketika Nabi Muhammad udah nggak ada, nah berarti udah nggak ada lagi gitu zakat itu. Nah, itu penafsiran yang keliru gitu. Maka kelompok semacam itu diperangi oleh Abu Bakar Siddiq karena dia menafsirkan
ayat yang keliru untuk menjadi alasan dia tidak mengeluarkan zakat. Dengan alasan bahwa Nabi udah nggak ada, berarti dia nggak bisa doain kan. Nah, sehingga akhirnya mereka menolak untuk itu. Nah, para jamaah sekalian, wala yuqtalu asiruhum wala yugnamu maluhum wala yuzaffafu ala jarihihim. Jadi ketika terjadi peperangan tadi atau pemerintah pusat, pemerintah yang sah memerangi kaum pemberontak tadi, maka kalau terjadi penyerangan itu, peperangan itu, maka wala yuqtalu asiruhum. Jadi kalau ada tawanan dari kaum pemberontak itu, ya jangan dibunuh gitu. Jadi wala yuqtalu asiruhum. Jadi para tawanan perangan itu, mereka yang nyerah, mereka yang patuh dan taat, ya jangan dibunuh. Karena mereka bukan musuh dari luar tadi. Jadi musuh dari dalam yang ketidakpatuhan taatan kepada pemerintah. Maka asirnya itu, tawanannya itu tidak boleh dibunuh. Begitu juga wala yugnamu maluhum. Begitu juga tidak boleh hartanya dijadikan ghanimah. Apa itu ghanimah? Rampasan perang. Karena kalau berhadapan umat Islam dengan kaum pemberontak dari luar atau penyerang misalnya, seperti yang terjadi pada perang Badar, perang Uhud, itu kan dari musuh, jadi bukan dari intern umat Islam pada saat itu. Sehingga karena pertempuran itu melawan musuh Islam, bukan pemberontak, maka harta dari musuh itu yang diperangi atau mereka yang memerangi, ketika mereka kalah, maka hartanya menjadi ghanimah, harta rampasan perang. Dan itu nanti akan dibagikan kepada orang yang ikut serta dalam peperangan. Wala yuzaffafu ala jarihim. Juga orang-orang yang terluka dalam peperangan itu, ya jangan dibiarkan saja, ya, diobatin gitu. Karena dia bukan musuh dari luar, tapi dia adalah pemberontak. Nah, tentu kalau pemberontak berarti mereka memang warga negara atau orang yang tinggal dalam sebuah negara dan satu kekuasaan. Nah, para jamaah sekalian, tentu penerapan hukum itu, yaitu bahwa tawanannya nggak boleh dibunuh, kemudian hartanya tidak dijadikan rampasan perang, kemudian orang yang terluka jangan dibiarkan. Itu dalilnya adalah dari hadis yang Rasulullah yang diwalakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya bena ummi abdi, wahai anak seorang hamba, ma hukmu man bagha min ummati. Jadi Rasulullah bertanya kepada seorang, apa hukumnya menghadapi kaum pemberontak dari umatku? Maka Ummu Abdi tadi menjawab, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Ibna Ummi Abdi itu, ya tentu Allah dan Rasulullah lebih tahu itu apa, bagaimana cara memberikan sanksi kepada kaum pemberontak itu. Maka kata Rasulullah kemudian, la yutba'u mudbiruhum. Jadi orang-orang yang melarikan diri atau yang menyerah, udah jangan dikejar, jangan diikuti.
Beda kalau musuh yang datang dari luar. Beda yutba'u mudbiruhum. Itu tadi di dalam matan disebut ya tidak dibunuh tawanannya. Kemudian wala yujhazu ala jarihim. Kemudian juga orang yang luka jangan dibiarkan, wala yuqtalu asiruhum, dan tawanan-tawanannya tidak dibunuh. Nah, ini bedanya kaum pemberontak dengan kaum agresor atau penyerang yang datang dari luar. Jadi relatif lebih ringan hukumannya. Oleh karena itu maka mereka diberikan nasihat dulu. Setelah itu baru kalau tidak patuh dan taat baru diperangi. Wali'annal maksud kafu syarruhum la qatluhum. Karena tujuan dari pemerintah atau pemimpin memerangi mereka itu bukan untuk membunuh mereka, tapi untuk menyadarkan mereka tentang kewajibannya. Wa tamassaka Syafi'i radhiyallahu anhu fi dzalikal ayatil karimah. Tetapi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullah, beliau berpegang teguh kepada ayat yang menyatakan di dalam surat Al-Hujurat ayat 9. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Nah, ini ayat ini berbicara kalau ada dua kelompok umat Islam berperang. Ya, sama-sama umat Islam, atau kalau dalam negara modern ya sama-sama bangsa Indonesia misalnya berperang, yang kita sebut dengan perang saudara misalnya. Nah, maka kata Imam Syafi'i rahimahullah memahami ayat Al-Hujurat ayat 9 ini, yaitu in baghat ihdahuma 'alal ukhra. Jadi kalau diadakan negosiasi perundingan dua kelompok yang bertengkar ini supaya damai, nah tapi ada kelompok yang nggak mau gitu. Faqatilul lati tabghi, maka kelompok yang menolak untuk didamaikan maka ya diperangi gitu. Sampai kapan diperangi? Hatta tafi'a ila amrillah, sampai dia sadar kembali kepada jalan lurus, artinya berdamai dengan saudara yang lain, kelompok yang lain. Nah, itu. Jadi selama dia belum sadar, belum kembali kepada perdamaian, tidak mau didamaikan, maka yang menolak untuk didamaikan itu yang harus diperangi. Jadi sampai dia sadar dan patuh kembali kepada pemerintahan pusat. Wala yugnamu maluhum, tadi kenapa harta mereka tidak dijadikan ghanimah? Li'annahum muslimun. Karena para pemberontak itu pun mereka ya orang-orang Islam itu. Nah, kalau mereka orang Islam maka tidak halal bagi seorang muslim yang lain mengambil harta orang lain, saudaranya, dalam hal ini sesama umat Islam, karena itu artinya mengambil harta orang lain dengan cara tidak hak. Oleh karena itu, maka dalam membasmi atau mengatasi kaum separatis itu, kalaupun mereka kemudian tunduk karena kalah misalnya dalam peperangan dengan pemerintah yang sah, maka harta mereka tetap menjadi milik mereka, tidak dijadikan harta rampasan perang. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian kita bagaimana ajaran Islam itu juga mengatur dalam sebuah tatanan sebuah negara, sebuah pemerintahan, dan bagaimana Islam memberikan solusi untuk mengatasi masalah kaum pemberontak atau separatis. Karena apabila dalam suatu negara ada dua pemimpin atau ada kelompok yang tidak patuh dan taat, maka negara itu tidak akan bisa damai, tidak akan tentram, tidak akan maju, dan tidak akan bebas dalam berusaha. Nah, mudah-mudahan
ini menjadi wawasan kita semua menurut perspektif Islam mengenai kaum separatis dalam pemberontak ini. Demikian, mari kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan menambah wawasan kita dan bermanfaat buat kehidupan kita, baik secara individu maupun kolektif dan bernegara. Wa'fu 'anil karim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.